Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu pada pagi hari ini? Luar biasa, mari kita bangkit berdiri saudara. Saudara bisa keluar di tempat saudara dan saudara bisa temui dua orang yang mungkin saudara belum salami tadi. Dan katakan selamat hari kebangkitan Yesus Kristus. And good morning for all the kids. Selamat pagi bagi anak-anak sekolah minggu. Are you ready to praise God? Yeah. Oke, baik Bapak Ibu. Ada sebuah cerita di dalam kitab di hari di mana Yesus bangkit. Di mana ketika Maria Magdalena dan Maria yang lainnya datang mengunjungi kubur itu, hendak mengurapi Tuhan, hendak meminyaki dia. Tetapi yang mereka temui adalah bahwa batu kubur itu telah berpindah. Dan malaikat Tuhan ada di situ dan berkata kepada mereka, "Come and see his place." Mari datang dan lihatlah tempat di mana dia dibaringkan. Saudara, bahwa ini adalah satu undangan bagi murid-murid Kristus dan bagi kita hari ini. Bahwa mari dan datang dan lihatlah di mana Kristus dibaringkan, bahwa dia tidak ada di dalam kubur itu, tetapi dia sudah bangkit. Amin. Amin. Come and see his place. Bahwa di dalam kuasa kebangkitannya, bahwa kita menjadi percaya di kuasa kebangkitannya. Kita tahu bagaimana Kristus berkata, sebelumnya dia berkata kepada murid-muridnya, marilah dan lihatlah, aku telah mendahului engkau di Galilea. Dan hari ini kita percaya bahwa Kristus menggenapi apa yang dia katakan. Bahwa di dalam Kristus, di dalam kebangkitannya, kita memperoleh satu kekuatan yang baru. Kita memperoleh kemerdekaan di dalam kebangkitannya bagi saudara saya pada pagi hari ini. Apapun keadaanmu hari ini, apapun situasi yang engkau hadapi, bahwa di dalam Kristus Yesus, di dalam kebangkitannya, ada kuasa di dalam namanya. Amin. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi dia. Haleluya. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi dia. Thank you Jesus. Thank you Lord. We praise you. Clap your hands.
bebas and free. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Benar di dalam Kristus Yesus kami memperoleh kemerdekaan. Benar Tuhan. Ketika kami memuji, menyembah Engkau dengan penuh sukacita, kami tahu itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena kami mengerti dalam Kristus Yesus kami menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Terima kasih. Kau yang mengangkat kami. Kau yang menjadikan kami anak-anak-Mu. Biar pagi hari ini ketika kami datang menyembah-Mu, kami menyembah penuh dengan keberanian tanpa rasa takut lagi. Bukan karena perbuatanku, atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu. Tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkatku, derajatku untuk menjadi anak. Oh Rajaku, oh Rajaku, menebusku, yes, dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkatku, derajatku untuk menjadi anak-Mu, Bapa-Ku, Rajaku. Mari sama-sama katakan segala yang baik. Segala yang baik Mari sembah Dia. ada karena-Mu. Biar ini menjadi pengakuan iman kita. Mataku tertuju Hanya padamu, padamu. segala yang baik, segala yang baik Ada karena-Mu. hanya Kau
saksikan bahwa Dia Tuhan yang menebus engkau. Ya, segalanya. Derajatku, oh Rajaku, oh Rajaku, menebusku. Dan Kau bersegalanya bagiku. Yes, Lord. Let's worship Him. Mari kita sembah Dia. Bermazmurlah. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. You are my King. Oh, we worship you Lord. We worship you. Oh, we give you all the glory. We give you all the honor. Oh, nobody else like you. Kau Tuhan yang datang merendahkan diri bagi kami yang berdosa, yang gagal. Tapi Kau mengangkat kami dan menjadikan kami anak-Mu. Oh, we crown you with all glory. We crown you, Lord. Woo. We will crown you King forever, living Savior, Jesus. Say, Lord of heaven, Lord of say we will crown you. We will crown you. We will crown you. King forever. Kau Raja atas segalanya, atas hidupku, atas hidup kami Tuhan. Oh, Lord of heaven. Yes. Lord in majesty. Lord in glory. Say we will crown you.
you forevermore. Tuhan, sampai selama-lamanya Engkau yang layak ditinggikan. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau yang pertama-tama dan tidak ada yang lain yang telah mengalahkan maut. Yang pertama bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Yang menyatakan bahwa Kau adalah Tuhan, menyatakan bahwa Kau berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kau layak untuk disembah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang penuh dengan pengharapan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih oleh karena kebangkitan Engkau, oleh karena kemenangan yang telah Kau nyatakan atas maut Tuhan. Mau pada hari ini Tuhan, sewaktu kami memperingati, sewaktu kami merayakan kebangkitan Engkau, biar pagi hari ini kami berdoa bahwa setiap iman akan bangkit, setiap pengharapan itu akan bangkit di dalam hati setiap kami Tuhan. Kami berdoa, kami katakan kehidupan, kami katakan kuasa Tuhan, kami katakan kemenangan di dalam kehidupan setiap jemaat Engkau Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Bahkan pagi hari ini Tuhan, tidak ada kata-kata yang bisa kami ekspresikan. Tidak ada kata-kata yang bisa kami ucapkan Tuhan untuk mengekspresikan bagaimana bersyukurnya kami. Oleh karena penebusan yang Kau lakukan Tuhan. Kami yang harusnya diupahi oleh maut, tapi Kau gantikan dengan kehidupan yang kekal melalui kematian Engkau di atas kayu salib. Tapi pagi hari ini kami merayakan bahwa 3 hari kemudian Kau bangkit Tuhan. Menyatakan bahwa Kau Tuhan dan menyatakan bahwa Kau berkuasa atas maut. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Terpuji-pujilah nama Engkau. Layaklah Engkau. Pagi hari ini kami berdoa buat anak-anak kami yang akan belajar. Kami berpaskan berkat Engkau atas kehidupan mereka. Roh yang penuh ketaatan. Roh yang penuh perhatian ada di dalam hati setiap mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa bahwa hati mereka haus dan lapar akan firman Engkau Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan mereka begitu exciting belajar akan kebenaran Engkau. Bahkan setiap kebenaran itu akan menjadi benih yang unggul, benih yang tidak akan mati Tuhan, tapi dia akan bertumbuh di dalam hati mereka dan akan menghasilkan buah di dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak kami Tuhan, bahkan setiap guru yang akan mengajar, Kau beri mereka hikmat, roh kecakapan, roh keahlian, bahkan urapan Kau turun sewaktu mereka menceritakan firman Kau, sewaktu mereka sharing firman Kau Tuhan. Aku berdoa ada firman yang penuh kuasa yang akan masuk ke dalam hati setiap anak-anak kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amen. Silakan duduk Bapak Ibu. Kids, you may go. Selamat belajar. Bye. Selamat pagi Bapak Ibu, saya Flora, saya volunteer di gereja ini. Menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kita. Saudara bukan orang asing, kita adalah satu keluarga. Tak henti-hentinya dari tempat ini kita akan terus mendengung-dengungkan, terus memperkatakan, terus mengingatkan kita semua untuk apa kita ada. Bahwa gereja Every Nation di seluruh dunia ini ada untuk menghormati Tuhan dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus. Diberdayakan oleh roh dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Oleh karena itu juga kita memiliki 5 nilai, core value, nilai inti yang akan terus menopang kehidupan kita. Bagaimana kita terus eksis menjalankan misi Allah, panggilan Allah dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama adalah lordship atau ketuhanan, bahwa kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Oleh karena Dia Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, maka kita percaya bahwa penundukan sepenuhnya kepada kehendak-Nya dan kepada firman-Nya itu adalah suatu titik awal bagi iman kekristenan setiap kita, dan itu menjadi fondasi bagi pertumbuhan rohani setiap kita juga.
Dan selanjutnya adalah evangelism, yaitu penginjilan, bahwa bagaimana Tuhan mengasihi setiap orang, maka kita juga dipanggil untuk menyampaikan kabar baik, yaitu Injil Yesus Kristus kepada setiap orang di dalam setiap kesempatan. Dan yang ketiga adalah discipleship atau pemuritan, bahwa kita dipanggil untuk menjadikan murid, dan kita fokus ke bagaimana membangun setiap kehidupan Bapak Ibu sekalian, kita semua sampai kita mencapai kepenuhan, mencapai kedewasaan rohani kita di dalam Kristus. Amen. Dan yang keempat adalah leadership atau kepemimpinan, bahwa kita dipanggil untuk membangkitkan setiap pemimpin-pemimpin rohani. Untuk itu kita akan menciptakan segala macam kesempatan untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani ini, untuk mereka mempertajam setiap talenta mereka untuk memimpin di dalam setiap area kehidupan kita semua. Dan yang terakhir adalah family atau keluarga, bahwa kita menghargai setiap hubungan yang ada, baik keluarga jasmani maupun rohani, bahwa kita tidak akan menyia-nyiakan keluarga kita tidak akan mempertaruhkan pernikahan maupun anak-anak kita di atas kesuksesan pelayanan kita. Dan untuk spiritual family, dan bahwa keluarga rohani, bahwa keluarga ini dibangun atas dasar kasih, kita saling menghormati satu dengan yang lain, dan atas dasar damai sejahtera. Amin. Dan kita akan memberikan persembahan dalam rumah Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat di dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Firman Tuhan berkata, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kita semua menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kita semua menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, bahwa kami merayakan kebangkitan Engkau dari kematian. Terima kasih kesempatan untuk kami memberi, biar sewaktu kami memperingati kebangkitan Engkau Tuhan, biar kami menyadari bahwa kami menjadi kaya oleh karena kemiskinan Engkau. Kau yang kaya rela menjadi miskin oleh karena kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap apapun yang kami miliki. Kami percaya bahwa kekayaan, segala harta benda, kesuksesan yang kami miliki itu oleh karena Engkau Tuhan, yang telah datang bagi hidup kami, menebus setiap kemiskinan kami. Terima kasih Tuhan, sehingga kami bisa diperkaya di dalam Engkau. Kami bisa diperkaya di dalam segala macam kemurahan yang akan membangkitkan syukur bagi nama Engkau. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi, Engkau menguduskan setiap persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Silakan memberi. Bapak Ibu bisa memberi secara tunai melalui amplop yang sudah dibagikan atau melalui bank transfer sesuai nomor rekening yang tertera. Sambil Bapak Ibu memberi, kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama adalah kami mendorong setiap jemaat untuk join di setiap live group yang ada. Ada live group keluarga, single profesional, ada INC, bahkan ada teens. Jadi untuk informasi lebih lanjut akan dihubungi oleh masing-masing leader live group, atau kalau Bapak Ibu yang ingin join dalam live group bisa menghubungi staf gereja atau Bapak Calvin. Selanjutnya adalah pertemuan doa minggu, mulai minggu di depan atau mulai bulan April nanti kita akan pertemuan doa tiap Jumat itu akan diadakan secara onsite. Jadi kalau selama ini diadakan secara online dan hanya di minggu pertama secara onsite, tetapi mulai bulan depan akan semuanya diadakan secara onsite. Di tempat ini jam 7 malam. Jadi mari kami mengajak sebagai satu jemaat, mari kita bersama-sama berdiri bersama berdoa bagi kota kita, bagi bangsa kita, bagi jemaat, bahkan bagi satu dengan yang lain. Kita akan saling mendoakan. Amen. Dan selanjutnya adalah setelah ibadah, kita akan bersama-sama merayakan kebangkitan Yesus Kristus di Lay Garden. Dan akan ada lomba untuk mencari telur bagi anak-anak sekolah minggu. Jadi pastikan Bapak Ibu tidak lupa membawa baju ganti anak-anaknya. Bahkan untuk bisa lanjut untuk berenang nantinya. Dan Bapak Ibu juga bisa membawa makanan kecil dan semacamnya untuk dinikmati bersama-sama. Dan
apabila ada permainan board game, papan catur, board game dan sebagainya, silakan dibawa untuk kita bisa menambah keseruan fellowship kita. Ibu-ibu sudah bawa pisau. Kita akan ada lomba membersihkan mujair dan lomba kupas pisang goroho. Ya, yang disponsori oleh Ibu Frida. Oke, sekian pengumuman. Jadi setelah ibadah kita langsung pergi. Oke, setelah ibadah kita langsung pergi mengenai kendaraan, mungkin kita bisa berkoordinasi satu dengan yang lain. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita sambut Bapak Niko Manampiring. Persilakan. Tes mic. Selamat pagi. Happy Easter. Selamat Paskah. Pastikan ada sukacita karena Tuhan kita sudah bangkit. Amin. Penebus kita hidup. Amin. Kebangkitan Kristus membuat pengharapan iman kita menjadi tidak sia-sia. Amin. Kebangkitan Kristus membuat jaminan bahwa Tuhan berkuasa untuk menggenapi setiap janji-janjinya dalam kehidupan kita. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih buat Pastor Leopold dan tim kepemimpinan yang sudah memberikan saya kesempatan, bahkan juga sudah memberikan masukan-masukan untuk materi khotbah hari ini. Saya akan melanjutkan dan mengakhiri seri khotbah sepanjang bulan ini, The Gospel Express, atau Injil yang dinyatakan, diekspresikan. Sepanjang seri khotbah ini semua diambil dari kitab Roma. Dan seri ini telah dibuka oleh Pastor Leopold yang berbicara mengenai kemurahan Tuhan dan kasih karunia atau karunia yang Tuhan berikan untuk kita pakai melayani Dia. Dan minggu yang kedua Pastor Yesi, tapi dengan seri khotbah yang berbeda tentang follow Jesus. Kemudian minggu yang ketiga, Pak Calvin sudah membawa kita melanjutkan seri ini tentang tanggung jawab sebagai warga Kristen, di mana kita harus tunduk dan menghormati otoritas, menghormati pemerintah kita. Kemudian minggu lalu, Mr. Berca melanjutkan dengan saling menerima sebagai warga kerajaan Allah, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Kita harus saling menerima dan saling menghormati. Apapun opini orang-orang yang ada mungkin berbeda-beda, tapi kita harus saling menghormati. Kita tidak dipusingkan dengan hal-hal yang bukan esensial, bukan hal-hal yang mendasar. Dan minggu ini saya melanjutkan dan mengakhiri seri khotbah The Gospel Express ini. Saya beri judul Bersatu dalam Melayani. Firman Tuhan masih dalam kitab Roma, dan Roma paling terakhir. Roma 16 ayat 1 sampai 16. Roma 16 ayat 1 sampai 16. Saya undang kita bangkit berdiri. Sudah bisa baca di gadget saudara, atau saya juga menyediakan teks yang ada di slide di depan. Kita baca berbalasan
Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca yang genap. Oke. Ayat 1, aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjara bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada di dalam Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami, begitu besar kasih setia dan kemurahan Engkau dalam kehidupan kami. Kau telah kumpulkan kami untuk beribadah, memuji menyembah Engkau. Dan saat ini kami membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mohon biar Engkau menerangi mata hati kami. Kau berikan kami pengertian, hikmat, supaya kami boleh mengerti apa kehendak Engkau lewat pembacaan firman Tuhan saat ini. Kuduskan pertemuan ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Saudara, setelah tulisannya yang panjang dan dengan teologi yang luar biasa, yang mengagumkan, Paulus mengakhiri suratnya kepada jemaat di Roma dengan memberikan salam kepada beberapa orang yang ada di jemaat di Roma. Bagi beberapa orang yang membaca pasal 16 ini, mungkin setelah mereka membaca pasal-pasal sebelumnya, mereka begitu digugah dengan teologi yang Paulus sampaikan, mungkin mereka akan mengabaikan pasal 16 ini. Mereka akan melewati pasal 16 ini. Karena mereka pikir ini hanya berisi daftar nama. Daftar nama-nama. Mungkin mereka bosan. Orang-orang ini orang tidak kenal. Orang yang tidak populer. Sama dengan kalau orang dengar pengumuman UMPTN, entah sekarang apa, CPNS, pasti banyak daftar nama-namanya. Pasti kalau tidak ada yang ada hubungan dengan orang,
orang nak ikut di ujian itu, atau nak ada tompe saudara, tompe kenalan, orang malas membaca daftar-daftar nama itu. Tapi kalau kita mau melihat lebih jauh lagi, kita menggali lebih dalam lagi pasal 16 ini, kita bisa melihat orang-orang yang bisa menjadi contoh, menjadi teladan, akan membawa kita lebih dekat lagi dengan Tuhan dan sesama kita. Kita lihat di ayat yang pertama, Paulus katakan, aku meminta perhatianmu terhadap Febe. Febe pasti perempuan ya. Dia single, mungkin seorang janda. Dan Paulus tahu bahwa orang ini mengasihi Tuhan. Karena itu dia menyebut Febe ini sebagai saudaranya, saudara dalam Tuhan. Dan Febe ini melayani di jemaat di Kenkrea. Bahasa aslinya melayani apa? Dia menjadi diakonos. Sekarang lebih terkenal sebagai diaken. Dia melayani segala kebutuhan jemaat di Kenkrea. Dia juga melayani kebutuhan dari hamba-hamba Tuhan. Ada misionaris termasuk Paulus waktu berkunjung ke Kenkrea ini. Nah, Kenkrea ini ada sekitar 7 kilo dari Korintus, dari kota Korintus, kota kecil pelabuhan yang berdekatan dengan Korintus. Jadi merupakan bagian wilayah pelayanan dari Paulus. Dan Paulus melihat kesetiaan dari Febe ini. Paulus melihat dedikasi dari Febe ini, karena dia bukan hanya melayani jemaat di Kenkrea, tapi dia juga melayani hamba-hamba Tuhan. Bahkan dia punya hati yang punya kemurahan hati. Dia seorang dermawan, dengan kekayaan yang dia miliki, dia banyak membantu orang-orang miskin, membantu mereka yang sakit, berkunjung kepada mereka yang terpenjara. Dia banyak menolong orang. Karena itu Paulus mempercayakan Febe ini. Febe ini dipercaya. Paulus dia memberikan surat Paulus kepada jemaat di Roma untuk dia mengantarkannya dari Korintus ke Roma. Satu hal yang tidak mudah, saudara, karena perjalanan ke Roma itu jaraknya sekitar 750 mil, sekarang atau dikonversi jadi 1.200 km. Sangat jauh, saudara. Kira-kira dari Manado ke lewat Palu. 1.200 meter. 1.200 km. Kalau 2 meter ya dekat. Dengan berbagai rintangan, resiko yang akan dia alami. Tapi Febe mau menaati, dia mau membawa surat itu. Karena itu Paulus sangat merekomendasikan Febe ini ke jemaat Roma. Karena Paulus katakan, sambutlah dia, bukan dengan biasa-biasa, tapi sambutlah dia dengan antusias, sambutlah dia dengan penuh kasih. Karena dia orang benar, karena dia telah terbukti memberikan dedikasinya untuk melayani Tuhan. Dia telah terbukti membantu orang-orang. Paulus katakan, sambutlah dia sebagaimana seharusnya sebagai orang kudus. Yang kedua, Paulus katakan kepada jemaat di Roma supaya mereka membantu dia dalam segala yang dia perlukan. Sudah pasti
perjalanannya sangat jauh, dia membutuhkan pertolongan. Dan mungkin dia ada juga berbisnis di sana. Paulus meminta supaya mereka menolong dia apa yang dia butuhkan. Karena orang ini telah sangat membantu banyak orang miskin, banyak orang sakit telah diberkati oleh pelayanan dari Febe ini. Bahkan Paulus sendiri juga merasakan, mengalami berkat dari pelayanan Febe ini. Sekalipun dia janda, tapi dia mau mengabdikan dirinya untuk melayani Tuhan, mendedikasikan, untuk membantu orang. Yang ketiga, di ayat yang ketiga, Paulus juga menyampaikan salam kepada Priscilla, Aquila. Saudara bisa baca banyak orang-orang, banyak perempuan di sini, cukup banyak lah. Jadi hal ini berbeda dengan budaya waktu itu, bahwa perempuan itu golongan rendahan, tidak dianggap. Tapi di sini Paulus memberikan penghormatan, penghargaan, pujian kepada perempuan-perempuan. Dikatakan Priscilla dan Aquila ini adalah teman sekerja Paulus. Sebelum mereka bertemu dengan Paulus, mereka ini ada di Roma sebagai orang Yahudi yang tinggal di Roma. Tapi karena banyak orang Yahudi yang melakukan keonaran, melakukan kerusuhan, sampai Kaisar Claudius membuat maklumat, membuat perintah supaya orang-orang Yahudi meninggalkan kota Roma. Dan dengan sedih hati mereka meninggalkan, Priscilla dan Aquila meninggalkan kota Roma, mereka meninggalkan rumah mereka, kekayaan mereka, pekerjaan mereka, dan pergi ke kota Korintus. Di sana mereka bekerja membuat tenda, dan suatu waktu mereka bertemu dengan Paulus. Mereka mengajak Paulus untuk sama-sama berbisnis, membuat tenda. Dan di situ Paulus juga banyak mengajar mereka tentang pokok-pokok kekristenan, sehingga mereka bertumbuh. Dan mereka juga membantu Paulus untuk melayani, untuk mengajar orang-orang Yahudi. Dan suatu waktu mereka juga bertemu dengan Apolos, seorang penginjil yang terkenal saat itu, yang begitu berapi-api, tapi dia tidak banyak tahu mengenai tentang kekristenan, tentang pokok-pokok kristenan yang lain. Karena itu mereka mengajar dia, mengarahkan dia, sehingga Apolos menjadi semakin dikuatkan dan semakin berapi-api melayani Tuhan. Dan Paulus katakan bahwa mereka bukan hanya menjadi teman sekerja dari Paulus, tapi mereka juga telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk Paulus. Ada beberapa kejadian di mana Paulus mengalami penolakan dan diburu-buru. Di Korintus terjadi kerusuhan karena orang-orang Yahudi menganggap pengajaran Paulus itu sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum Taurat. Sehingga terjadi kerusuhan yang mau mencari dan menganiaya Paulus. Ada juga di mana di Efesus Paulus juga mengalami penolakan oleh para penyembah-penyembah berhala. Tapi Aquila dan Priscilla ini mempertahankan, menolong, melindungi Paulus dari hal yang buruk yang bisa terjadi bagi Paulus. Karena itu Paulus sangat berterima kasih akan kerja dan segala dedikasi yang Aquila Priscilla ini lakukan. Dan bukan hanya Paulus yang berterima kasih, dikatakan bahwa semua jemaat bukan Yahudi juga
Jadi semua jemaat di Roma, keturunan Romawi, keturunan Yunani juga begitu menghargai, berterima kasih akan dedikasi yang mereka berikan, akan pertolongan yang mereka berikan, pengajaran yang mereka lakukan. Bahkan di ayat 5 dikatakan mereka juga membangun gereja rumah. Mereka mengikuti Paulus, perjalanan Paulus sampai ke Efesus. Dan Paulus meninggalkan mereka di Efesus untuk melakukan perjalanan misinya. Sedangkan Aquila dan Priscilla ini tinggal di Efesus dan mereka mulai mengajar, mereka mulai mengumpulkan orang dan mulai membuat ibadah rumah dan atau gereja rumah. Jadi kita bisa lihat teladan yang mereka berikan. Sebagai suami istri mereka serasi, mereka sehati. Amin. Baik dalam pekerjaan, membuat tenda, mereka juga sehati dalam melayani Paulus, mereka sehati dalam melayani pekerjaan Tuhan, menginjil, mengajar orang. Itu hal yang luar biasa. Amin. Karena banyak juga suami istri yang berbeda pendapat dalam hal bisnis. Amin. Atau dalam pelayanan, yang satu mau ini, itu, yang lain punya pendapat yang beda. Akhirnya tidak ada kemajuan. Tapi kedua pasangan ini, mereka punya dedikasi yang kuat untuk melayani. Bahkan dimanapun mereka ditempatkan. Selanjutnya, Paulus juga menyampaikan salam kepada Epenetus. Paulus katakan dia sebagai orang yang dia kasihi, orang yang ada di dalam hati Paulus. Karena dia adalah buah pertama dari daerah Asia, buah pertama dari pelayanan Paulus. Mungkin awalnya Paulus menginjili beberapa wilayah, tapi mereka menolak dia. Kemudian di wilayah lain, orang juga menolak dia. Tapi sewaktu dia bertemu dengan Epenetus ini, hatinya terbuka dan dia mau menerima Injil yang dia sampaikan oleh Paulus. Dan bukan hal yang mudah bagi seorang yang baru pertama bertobat, orang pertama di keluarganya, orang pertama di lingkungannya. Pasti akan ada tantangan. Mungkin dia dikucilkan dari keluarganya, dia dikucilkan dari lingkungannya. Saya ingat waktu saya baru pertama kali bertobat dan mengalami dikucilkan dari keluarga, bukan dikucilkan, mulai diminta pertanggungjawaban iman saya dari teman-teman saya di kolom, di remaja, dan saya harus mempertahankan semua itu. Tapi itu belum seberapa. Kalau kita melihat kesaksian-kesaksian bagaimana orang-orang muslim yang bertobat, mereka bukan hanya dikucilkan, tapi mereka juga dianiaya, bahkan mereka juga dibunuh. Hal ini yang membuat Paulus bisa mengingat, bisa memperhatikan Epenetus ini. Bayangkan sudah banyak wilayah yang dia kunjungi, sudah banyak orang yang dia layani. Ini perjalanan misi Paulus yang ketiga. Pasti sudah banyak orang yang dia layani pertobatan, tapi dia masih mengingat orang ini, buah pertama pelayanannya. Ayat 6 Paulus juga menyampaikan salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk jemaat di Roma. Mungkin ada orang-orang yang telah bekerja keras dalam jemaat kita, dan ya mungkin orang nggak lihat, mungkin orang nggak puji, tapi sama seperti Maria, dia diingat oleh Paulus dan dia dicatat masuk dalam Alkitab, menjadi pengingat sepanjang masa bahwa ada Maria yang bekerja keras. Mungkin saudara
tidak tampil melayani di depan, bukan pengkhotbah, bukan singers, tapi saudara bekerja keras, saudara berdoa, bersyafaat untuk orang-orang yang terhilang, saudara mengajak orang, banyak hal yang saudara lakukan. Dan itu dicatat di dalam kitab kehidupan. Selanjutnya ada Andronikus dan Yunias. Ini sama sepasang suami istri. Dikatakan bahwa mereka adalah saudara-saudaraku sebangsa. Jadi kemungkinan mereka dari suku Benyamin, sama seperti Paulus. Dan mungkin juga mereka bersaudara. Bukan hanya satu bangsa, satu suku, tapi mereka juga bersaudara. Dan mereka adalah orang yang telah terlebih dahulu menjadi Kristen sebelum Paulus. Tapi bukan itu yang, bukan hanya mereka bersaudara yang membuat Paulus ingat, tapi karena mereka juga seiman dan pernah mengalami penderitaan mengikuti Yesus. Mereka pernah dipenjara bersama-sama dengan Paulus. Mereka juga ada orang terpandang di antara para rasul. Mereka juga mungkin bukan masuk dalam struktur para rasul, tapi mereka melakukan pelayanan rasuli. Mereka melakukan misionaris, menguatkan jemaat-jemaat, dan itu membuat mereka terkenal, dan mungkin itu juga yang membuat mereka dipenjara bersama dengan Paulus. Ayat 8 dikatakan, kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Ampliatus ini nama yang umum bagi budak ataupun mantan budak. Tapi Paulus katakan kepada yang kukasihi. Sekalipun ada perbedaan latar belakang, ada perbedaan status antara Paulus dengan Ampliatus ini, tapi perbedaan itu kita tahu bahwa Paulus juga disebut sebagai warga kehormatan Romawi, tapi dia tidak melihat status itu sebagai perbedaan, sebagai batas atau sekat yang memisahkan hubungannya dengan Ampliatus. Sekalipun Ampliatus ini budak, tapi dia menerima dengan kasih. Karena dalam Tuhan semua dipersatukan. Bukankah demikian juga dalam gereja Tuhan? Amin. Lalu saya bagikan bagaimana kita saling menerima satu dengan yang lain. Saling menghormati satu dengan yang lain. Paulus menunjukkan bagaimana dia menerima Ampliatus, seorang budak. Di jemaat ini ada berbagai latar belakang. Mungkin ada yang pejabat, ada mantan penjahat, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang kerja bangunan atau kerja apa yang kelihatan baik, tapi di dalam Tuhan tidak ada perbedaan. Kasih yang menyatukan semua perbedaan itu. Selanjutnya salam kepada Urbanus. Urbanus nama yang juga familiar di Roma, tapi bukan sebagai budak. Dikatakan dia sebagai teman sekerja dalam Kristus. Jadi Paulus menganggap dia sebagai teman sekerja karena Urbanus ini yang pasti dia bukan penonton, dia bukan pengamat, tapi dia orang yang terlibat dalam pekerjaan, terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dia membantu pekerjaan Tuhan, sehingga Paulus menganggap dia sebagai teman sekerjanya. Dan juga salam kepada Stakis yang kukasihi. Hati Stakis ini juga ada dalam hati Paulus. Dan
Sakis ini dia melayani di jemaat di Roma, sampai kemudian dia pergi misionaris ke Bizantium, ke wilayah Rusia dan Rumania. Jadi dia melayani, dia menjadi gembala, jadi uskup yang pertama di Bizantium atau Rusia sana. Salam juga kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Tahan uji ini digambarkan sebagai orang yang atau logam yang murni yang harus diuji dengan perapian, dengan dapur api untuk membuktikan kemurniannya. Kalau dia cepat meleleh berarti logam ini palsu. Dan Apeles ini telah teruji dalam berbagai ujian, dalam berbagai cobaan yang dihadapi. Bukankah kasih karunia bagi kita kalau kita menderita juga dalam Kristus? Amin. Filipi 1 ayat 9 katakan, kepada kamu diberikan karunia bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Karunia juga kalau kita menderita. Pada zaman itu, kekristenan bukan sesuatu, bahkan dianggap sebagai ajaran sesat. Karena itu yang buah sulung dari Paulus, yang Apeles ini, dan orang-orang yang ada di sini, mereka menghadapi banyak tekanan, banyak tantangan, banyak ujian, karena mereka dianggap sesat. Tapi mereka mempertahankan iman mereka. Salam kepada mereka yang juga telah tahan uji, yang ada di rumah Aristobulus. Aristobulus ini dalam sejarah Roma dia adalah cucu dari Herodes yang agung, orang yang kaisar yang membunuh anak-anak di bawah, balita di bawah 2 tahun waktu di Yerusalem, di Bethlehem. Dan di Filipi 1 dikatakan bahwa istana telah mendengarkan Injil juga. Jadi kemungkinan mereka juga orang-orang di istana banyak yang sudah mendengarkan Injil. Dan banyak keluarga-keluarga yang sudah mendengarkan Injil. Tapi Paulus tidak menyampaikan salam kepada Aristobulus ini karena kemungkinan dia tidak bertobat atau kemungkinan dia sudah meninggal. Karena dalam sejarahnya dia bunuh diri. Kemudian salam kepada Herodion. Herodion, awalnya dia seorang pengikut dari Herodes, tapi kemudian dia bertobat, dia melayani Tuhan, dan dia pergi menjadi misionaris di daerah Patras di wilayah Yunani. Salam juga kepada mereka ada di Narkisus. Salam juga kepada Trifena dan Trifosa. Kalau ada yang mau punya anak lagi, cocok untuk kasih nama Trifena, Trifosa. Mereka bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Trifena, Trifosa. Dalam bahasa aslinya Trifena itu cantik, Trifosa itu lemah lembut. Tapi dikatakan mereka bekerja keras, mereka membanting tulang dalam pelayanan mereka. Kata bekerja ini dia diambil dari kopiayo, bukan kopiko, kopiayo. Artinya bekerja keras sampai habis tenaga. Bayangkan kedua wanita cantik lemah lembut ini, mereka bekerja keras melayani Tuhan sampai habis tenaga mereka. Mereka begitu bergairah, mendedikasikan hidup mereka untuk melayani Tuhan sampai habis-habisan.
Salam juga kepada Persis. Ya, karena waktu. Salam juga kepada Rufus. Rufus ini anak dari Simon dari Kirene. Mungkin dia ada di sana waktu ayahnya dipaksa untuk memikul, menggantikan salib Yesus. Menggantikan salib yang dipikul oleh Yesus. Dan dia menjadi saksi langsung bagaimana penyaliban Yesus Kristus. Nah, itu yang membuat dia berubah dan dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara, masih ada ayat-ayat, 2 ayat lagi, ada 9 nama lagi. Jadi karena waktu, jadi kita bisa melihat bagaimana orang-orang ini, orang-orang yang biasa-biasa saja, amin. Tidak ada pejabat, tidak ada orang yang istimewa di sini, tapi mereka memberikan apa yang ada pada mereka. Mereka mendedikasikan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Dan kita juga melihat bagaimana Paulus, dia bukan orang yang bekerja secara one man show, yang bekerja sendiri, tapi dia bekerja secara teamwork, player team, bekerja bersama. Dia suka bekerja bersama dengan orang lain. Dia terbuka terhadap orang lain. Dia bisa diakses oleh orang lain dan orang lain bisa mengakses dia. Walaupun banyak tulisannya tegas, keras, tapi dia tegas dan keras kepada dirinya sendiri. Tapi di sini dia memperlihatkan kasihnya. Sering dia menyebut orang yang dia kasihi. Jadi dalam ketegasan Paulus, dia juga mempunyai belas kasihan, dia mempunyai kasih kepada orang-orang, kepada rekan-rekan sekerjanya. Dia punya keramah tamahan, dia memberikan pengharap, dia memberikan pujian, penghargaan kepada orang-orang ini. Demikian juga dalam jemaat kita, amin. Kita harus saling memberikan penghargaan, saling memberikan pujian, saling memberikan apresiasi satu dengan yang lain. Saling merendahkan diri dan menganggap orang lain lebih tinggi daripada kita. Di Filipi 1 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama mempunyai pikiran dan perasaan serupa dengan Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan diri. Dia tidak mempertahankan haknya, statusnya sebagai raja di atas segala raja, tapi dia merendahkan diri satu dengan. Demikian juga diajarkan supaya kita saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Kita saling menghormati, saling mendahului dan memberikan hormat. Paulus juga katakan, bersalam-salamlah dengan kamu, dengan cium kudus. Jadi kita bersalam-salaman, kita menyambut orang lain, kita menyambut saudara-saudara kita sebagai kehangatan kasih kita, sebagai kebersamaan kita. Sambut dengan cipika-cipiki. Karena itu akan makin mempersatukan jemaat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau teramat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau begitu luar biasa, begitu dahsyat ajaib kasih-Mu Tuhan. Kau sudah menerima kami apa adanya Tuhan. Kami yang sesungguhnya tidak layak untuk diterima. Karena keberobrokan hidup kami, karena kejahatan kehidupan kami. Tapi Engkau menerima kami apa adanya Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biar kasih Engkau Tuhan mengalir bagi jemaat ini, mengalir dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengasihi orang lain, kami boleh menerima orang lain, dan kami mau bekerja sama untuk melihat orang lain
mereka yang terhilang, mereka yang tersesat Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk tidak sibuk dengan hal-hal yang tidak esensi, tidak sibuk dengan kepentingan dan keegoisan kami. Tapi kami mau melihat kerajaan Allah boleh dibangun dan diperlebar Tuhan. Kami boleh melihat contoh, teladan dari orang-orang ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan, Engkau memberikan kemampuan, Engkau memberikan anugerah bagi kami, sehingga Injil Engkau bukan hanya menjadi pengetahuan bagi kami. Injil Engkau bukan hanya menjadi doktrin, tapi Injil Engkau boleh menjadi kehidupan dalam kehidupan kami, sehingga orang lain boleh melihat contoh dan mereka boleh menerima Injil Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati jemaat ini Tuhan, untuk kami sehati, sepikir dalam melayani pekerjaan Tuhan di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur, biar nama Engkau yang ditinggikan, nama Engkau yang dipuji. Thank you Lord Jesus. Amen. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari kita merespon firman Tuhan pagi hari ini. Dan kita menutup seri daripada The Gospel Express ini. Bagaimana Injil sungguh-sungguh mengubahkan setiap hidup kita. Sehingga pada akhirnya kita bersama-sama melayani gerejanya, melayani setiap orang-orang yang terhilang. Thank you Lord. There is one gospel on which I stand for all eternity. It is my story, my Father's plan. The Son has rescued me. Oh, what a gospel, oh, what a peace, my highest joy and my deepest need. Now and forever He is my life. I stand in the gospel of Jesus Christ. Yes, Lord. Oh, I was saying, there is one gospel to which I cling. All else I count as loss. For there were justice and mercy. He saved me on the cross. No more I boast in what I can read. No more I carry the weight of sin. For He has brought me from death to life. I stand in the gospel of Jesus Christ. Woo! Thank you Lord. Thank you Jesus. Untuk Injil-Mu yang mengubahkan kami. Thank you Lord. Katakan, satu Injil bukan berharga, hamba laku buddha. Katakan, mau tak dapat menahan. Katakan, Kristus bebaskan, bukan memandang Sang Penyelamat. Hidup baginya harapan, lakukan bangkit bersamanya dalam Injil Kristus. Katakan, bukan memandang Sang Penyelamat. Hidup baginya kelak, lakukan bangkit bersama Dia dalam Injil Kristus. Yes Lord. Oh, di dalam Injil Kristus kami diteguhkan. Di dalam Injil Kristus kami diubahkan, kami diselamatkan,
bisa bersatu. Satu Injil gereja bersatu, jalan bersamanya. Roh Kudus, Roh Kudus bawa kita maju, tuntun kita pulang. Katakan dalam mulianya, dalam mulianya ku ceritaku, cerita agung menebus. Puji, puji Raja dia juru selamat dalam Injil Kristus. Katakan dalam mulianya, dalam mulianya ku serukan. Katakan cerita agung menebus. Puji Raja dia juru selamat dalam Injil Kristus. Sekali lagi katakan, dalam mulianya, dalam mulianya ku serukan, cerita agung menebus. Puji, puji Raja dia juru selamat, Injil Kristus. Puji, puji Raja dia juru selamat dalam Injil Kristus. Sekali katakan, puji, puji Raja dia juru selamat dalam Injil Kristus. Katakan dalam Injil Kristus, dalam Injil Kristus aku. Sekali lagi katakan, dalam Injil Kristus aku teguh. What a wonderful. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami memperingati hari kebangkitan Engkau. Membuat kami aman dan membuat kami kuat dan percaya Tuhan. Kabar baik tentang Engkau Tuhan menjadi keinginan kami untuk kami menyatakan kebangkitan Engkau Tuhan di dalam kehidupan yang kami jalani ini, di dalam kami bekerja, di dalam kami studi Tuhan, di dalam rumah tangga kami Tuhan. Ada kabar baik yang akan keluar di dalam setiap apa yang akan kami lakukan. Sebab hari ini Tuhan menjadi jaminan bagi kami untuk menceritakan tentang Injil keselamatan bagi orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memelbarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu berserta kami di dalam setiap keadaan yang datang dalam kehidupan kami ini Tuhan. Di mana hari ini Tuhan kami tahu kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian di dalam perjalanan hidup kami ini Tuhan. Sebab Engkau berada, Engkau selalu ada bersama kami. Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi, bahkan Engkau yang memberkati akan kehidupan kami. Pada waktu kami bekerja, Engkau membuat itu berhasil Tuhan. Waktu kami melayani Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan sehingga kami melayani dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pulang dengan sorak-sorai sebab Tuhan
Allah berserta kami. Tuhan menyertai kami. Sebab Engkau Allah Immanuel menjadi pegangan di dalam setiap apa yang kami lakukan. Dan kami pulang dengan sorak-sorai kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Yesus, terimalah segala yang baik diberikan kepada Engkau. Apapun pekerjaan tanganmu dibuat itu berhasil. Sebab Tuhan Allah bersama engkau. Dia memberikan engkau kekuatan iman. Dia memberikan ke engkau hikmat. Dan percaya itu di dalam nama Yesus. Allah Immanuel menyertai engkau. Di dalam nama Yesus. Amin.